Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Antepe. Kami, Majelis GKJ Menara Kasih Salatiga Pepantan Antepe, mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu Paskah 6, 17 Mei 2020. Perkenankan kami menyampaikan warta jemaat minggu ini sebagai berikut. Puji Tuhan, tetap bersyukur meski masih darurat COVID-19 sejak tanggal 22 Maret 2020, kita terus diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online di rumah keluarga. Tetap sabar, sukacita, dan berdoa kiranya krisis segera berakhir dan keadaan normal kembali. Untuk pengkhotbah ibadah Minggu Paskah 6, tanggal 17 Mei 2020 pukul 8 dibawakan Bapak Pendeta Yosi Nugraha dari GKJ Salatiga Jalan Diponegoro 55. Untuk hari Kamis 21 Mei 2020 kenaikan Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Sari Briono. Untuk Minggu Paskah ke-7 24 Mei 2020, Bapak S.J. Iswara. Minggu Pantekosta 30 Mei 2020 dibawakan Bapak Pendeta Immanuel Teguh Santoso dari Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW, dari dosen Fakultas Teologi UKSI. Selanjutnya, petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Sabtu 16 Mei 2020 keluarga Antepe Tegalombo Barat. Selanjutnya, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosi Nugraha atas pelayanan khotbah hari ini. Petugas kebersihan, persiapan dan pelayanan ibadah hari ini. Semua Bapak, Ibu, Saudara, warga Antepe atas persembahan material, dana, tenaga, doa, partisipasi kerja bakti, masakan dan dukungan dalam pembuatan tempat parkir dan talut. Selanjutnya, berita kelahiran. Telah lahir 1. Kanora Binar, anak 2, putri Bapak Andreas Kristianto dan Ibu Rian Mulyani pada tanggal 11 Februari 2020. 2. Irania Pari Ista Ailsa Kaitlin, putri pertama Bapak Muhammad Zainal dan Ibu Agning Tias Diah Ayu Paramita pada tanggal 19 April 2020. Majelis dan jemaat Antepe mengucapkan selamat dan turut berbahagia. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Antepe yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak dan masuk ke dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kami sehingga kami dapat beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin ada sukacita pada pagi hari ini. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian dari terbit matahari.
Jemaat yang terkasih, marilah kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama menyatukan hati, memuliakan Tuhan melalui pujian kasih dari surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara langit, bumi dengan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih, dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, begitu banyak berkat dari Tuhan yang telah kita terima. Untuk itu, mari kita naikkan pujian syukur pelangi kasih.
Bapak Ibu, perintah untuk hidup dalam kasih terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 10, 11, dan 20. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dan ayat yang ke-20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita sudah mampu melaksanakan hukum kasih yang telah kita dengar bersama tadi? Tentu sangat sulit dan sangat berat untuk melaksanakan hukum kasih tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa pengakuan dosa. Ya Tuhan, Engkau memanggil kami untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Namun, kami sadar kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup kami. Dengan rendah hati, kami menyesali dosa kami. Kami mohon ampun atas ketidakmampuan kami mengasihi-Mu dan sesama kami. Pimpin dan buka hati kami untuk mengalami kasih-Mu. Mampukan kami mengalirkan kasih-Mu kepada sesama. Terima kasih atas pengampunan-Mu dalam Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pujian penyesalan dosa, mari kita naikkan pujian sejauh timur dari barat. Tiada
Saudara, terimalah berita anugerah Tuhan yang tersurat dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian firman Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil menjalani kehidupan baru turut firman-Nya dalam Roma 12 ayatnya yang ke-10 dan ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Sebagai tanggapan dari berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang sudah kita terima, mari kita pujikan pujian tanggapan Allah peduli. Banyak perkara
tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan kita yang telah kita siapkan. Dan dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik 31 ayatnya yang ke-12a. Mari kita baca bersama-sama. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Dan sebelum jalannya kantong persembahan, kita akan memuji nama Tuhan bila topan keras melanda hidupnya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita hantarkan persembahan kita di hadapan Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah Tuhan dan kami juga bisa mempersembahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau kuduskan Tuhan. Berkati juga Tuhan yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan kami ini Tuhan dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Yosi Nugroho, kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun dia dan buka hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga kami bisa bersama-sama menikmati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing dan kiranya Engkau memberkati kami. Sehingga kami bisa Tuhan membawa berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ke-21. LAI berikan judul Yesus menjanjikan penghibur. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta pada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia
tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara sekalian. Dan Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, perkenankan saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tanya cuma satu saja. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat seseorang itu selalu dikenang walaupun mereka sudah tidak bersama dengan kita? Kira-kira apa, Saudara? Orang itu sudah tidak ada bersama dengan kita, tetapi ia selalu kita kenang, selalu kita ingat, selalu kita rindu. Oke, kita akan mewakili jawaban Bapak Saudara ya. Banyak jawaban yang bisa diberikan untuk menjawab pertanyaan ini. Misalnya, saya mengenang dia karena dia punya jabatan, kekuasaan, pengaruh, harta, nama besar, status tertentu, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu yang membuat kita mengenang orang tertentu? Apakah itu adalah jabatan, kekuasaan, pengaruh, harta, itu bisa hilang, bisa lenyap. Wah, dia dulu presiden, wah, dulu dia pejabat, berkuasa, tapi sekarang, jika dia tidak jadi presiden, tidak jadi pejabat, tidak jadi penguasa, dan semuanya lenyap. Nah, saudaraku, rupa-rupanya ada sesuatu yang bisa bertahan, selalu melekat dan bersifat universal, yaitu apa? Kebaikan. Ya, yang membuat banyak orang mengenang sosok orang tertentu adalah kebaikannya, karya-karya kebaikan. Saudara pasti pernah, mungkin masih merindukan sosok yang seluruh pelosok Nusantara sangat mengenal beliau. Dan mungkin kita familiar dengan kata ambiar. Masih ingat lagunya seperti apa? Saya masih sedikit-sedikit lupa saatnya, tapi kalau yang saya masih ingat adalah demikian. Tutu lambi anyar sing ning jero lemariku nanging monggo panjenengan terasakan piyambak citro janji
tekane kowe ngaku. Lagu ini sedih, tanya sedih, tapi kok musiknya bisa buat joget. Siapa dia? Saya yakin Anda sudah tahu. Dia dijuluki The Lord of Ambiar, betul. Alias apa? Didi Kempot. Ya. Walaupun beliau sudah meninggalkan penggemarnya satu minggu yang lalu, tapi sampai dengan hari ini saya memperhatikan kebaikan-kebaikannya, karya-karya kebaikannya, karya seni beliau selalu diingat, kenang. Kebaikannya pada waktu itu saya masih ingat dan diberitakan di media sosial, misalnya menggalang dana 7M. 7M miliar. Untuk apa? Peduli korban pandemi COVID-19. Saudara, memang kepergian beliau ini sepertinya apa ya? Saya melihat kok wong Jawa kan dosa adik gaduk, saudara ya. Kan kata-kata beliau ramalan tentang ambiar itu ternyata menjadi kenyataan. Ambiar sebenarnya ingin mengatakan apa, saudara? Bahwa kebenaran, bahwa hidup ini adalah sebenarnya kerapuhan. Hidup manusia yang mudah berantakan. Kesombongan, kepungan, kebesaran diri seseorang itu bisa dirobohkan hanya dengan apa? COVID-19. Yang kecilnya itu mungkin melebihi 1/1000 debu barangkali. Wah, saya kok kebablasan, saudara ya, membahas soal ambiar. Ini bukan posisi saya, tapi saya ini ya bawa perasaan, saudara. Ini mengangkat lagu ya, tentang tadi ya, sudah terkenal, sudah sangat in di Nusantara ini. Ini hanya salah satu contoh saja, saudara, tentang kebaikan yang membuat seseorang senantiasa dikenang, dirindukan, bahkan kalaupun ia telah tiada itu masih selalu ada di hati. Mungkin tidak hanya sobat ambiar, tapi juga sobat Glenn, ya banyak artis yang pergi meninggalkan para penggemarnya dengan segala kebaikan-kebaikan. Saudara, dalam konteks keberimanan kita pada Yesus Kristus, saya memunculkan pertanyaan, kira-kira apa yang membuat Yesus selalu dikenang, diingat, dipercaya, bahkan diikuti oleh miliaran manusia di dunia sepanjang abad ini? Apa yang membuat dia selalu dirindukan, dikenang, dipercaya, diikuti? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena praktek kebaikan dan kasih yang selalu dihadirkan, kasih yang selalu dia wujudkan. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang sakit pendarahan disembuhkan, orang yang sudah mau dihukum rajam, Tuhan selamatkan, supaya dia bisa tidak mulai dosa lagi, bertobat dan menjadi anak Allah, memiliki hidup yang baru. Ada banyak kebaikan yang dia lakukan. Sehingga, kalau saya melihat dalam konteks bacaan ini, Tuhan Yesus Kristus memang punya concern sejak awal tentang kasih. Bagaimana hidup meneladan dia, menghidupi kasih. Dan dia ingin para muridnya itu meneladani Yesus menghidupi kasihnya. Dan bukti bahwa para murid itu mengasihi Yesus yaitu dengan cara melakukan perintah-perintah. Saudara, pertanyaannya adalah, bolak-balik tanya, saudara ya, karena memang pertanyaan itu muncul dari sebuah perenungan ya, dari suatu hal yang mungkin kita belum tahu, atau kita mungkin perlu mencari tahu dan sebagainya. Pertanyaan adalah, apakah mudah bagi Bapak Ibu dan Saudara, bahkan saya, untuk melakukan perintah Tuhan dalam hal kasih, dalam hal kebaikan? Benar atau tidak benar? Gampil apa boten?
Mungkin ada dalam hati, oh gampang, oh bisa, mudah. Benar, serius, mudah melakukan kasih, mudah berbuat kebaikan. Bukankah tiap kita sebagai manusia itu selalu punya kecenderungan dalam diri yang mungkin kita perlu mempertanyakan, apa kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan sama, atau sudah benar-benar melakukan baik. Saya ingat ada seorang bapak gereja, Agustinus itu mengatakan bahwa banyak orang mengatakan mengasihi Tuhan, padahal mereka mengasihi dirinya sendiri. Wah, terus bagaimana mengeceknya? Kalau kita mau jujur ya, apakah selama ini kita mengasihi Tuhan karena menyadari bahwa Ia layak dikasihi, atau kita mengasihi karena kebutuhan-kebutuhan kita? Coba dicek dalam doa Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak sekalian. Dicek dalam ibadah kita. Seberapa besar kita memuji Tuhan dalam doa kita dibandingkan dengan permohonan kita. Apabila kita datang kepada Tuhan hanya supaya kebutuhan, keinginan dijawab, dipenuhi oleh Tuhan, maka sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan, melainkan mengasihi diri sendiri, mengasihi kebutuhan diri sendiri, mengasihi keinginan kita sendiri. Dan ini dipertegas oleh seorang psikolog, Erich Fromm, yang menulis sebuah buku tentang The Art of Love. Pendapat bahwa apabila seseorang mencintai orang lain, cintanya lebih didasarkan pada ideal-ideal atau gambaran yang diinginkan. Nah, seperti itu, maka sebenarnya dia belum mencintai. Dia belum mencintai orang itu. Dia masih mencintai dirinya sendiri. Nah, misalnya Bapak dan Ibu, saudaraku, mengenang ya, ketika Anda mengatakan, I love you, aku mencintai kamu, kamulah idamanku, kamulah yang terbaik, kamulah satu-satunya. Wah, lagunya Dewa. Mengapa? Saya mengatakan aku mencintaimu, kamulah idamanku, kamulah yang terbaik. Mengapa ya? Karena kamu memenuhi kriteria, keinginan, harapanku. Kamu selalu nurut pada saya, ngerti aku, tahu keinginanku, mampu memenuhi apa yang aku harapkan. Dan dalam bukunya Erich Fromm ini, orang bersikap seperti itu, dia belum mencintai kekasihnya, sedangkan dia masih mencintai dirinya sendiri. Jadi kekasihnya itu jadi objek pemenuhan cinta dirinya sendiri. Nah, saudara, ini sebuah realita keterbatasan diri sebagai manusia. Dan dalam bacaan Yesus sadar dengan segala keterbatasan manusia, sadar dalam kekurangan para murid, sehingga Yesus menghendaki para murid itu melekat kepada Yesus. Di ayatnya yang ke-20, kamu di dalam aku. Dan ketika para murid di dalam Yesus, disitulah Tuhan Yesus menjanjikan sang penolong, sang penghibur, yaitu Roh Kudus. Apa artinya? Artinya bahwa tanpa Tuhan, kebaikan kita, cinta kasih kita, baik terhadap pasangan, orang tua, anak-anak, saudara, teman, secara otomatis bisa berubah menjadi kebaikan egois. Dalam kebaikan kita terhadap mereka tak terelakkan, kita mengharap apa? Imbalan. Itu berarti kita egois. Mengapa? Karena kebaikan sejati, kasih yang sejati tidak mungkin bersumber dari kita.
kasih kebaikan sejati bersumber dari Allah sendiri, maka hanya berpaut pada Allah. Hanya dengan campur tangan Tuhan, intervensi yang ilahi, penyertaan Roh Kudus, saya dan saudara, manusia mampu melakukan kasih dan kebaikan yang murni. Nah, saudara yang dikasih Kristus, bacaan kita pada hari ini menekankan pada saya dan saudara bahwa saya sudah menerima kasih dan kebaikan Allah. Yesus Kristus tadi tuntut apa? Meneruskan ya, memperluas, mewujudkan dalam perjumpaan dengan orang lain. Panggilan para murid saat itu dan pada saat ini adalah panggilan untuk mewujudkan kasih. Karena kalau saudara dan saya tidak mewujudkan kasih, maka sia-sia. Sia-sia. Sebab apa? Sudah memanggil para murid, memilih para murid, ya, mendidik para murid. Yesus sudah berikan teladan cita kasih pada para murid. Ketika mereka tidak mau bersaksi, tidak memberi kesaksian tentang siapa Yesus, kebaikan dan cita kasih Yesus, ya, maka kabar baik tidak akan diterima oleh banyak orang. Jadi pada saat dalam konteks bacaan ini, para murid adalah menjadi orang yang pertama yang mempraktikkan kasih. Dan selanjutnya murid-murid yang hidup pada saat ini tidak terpanggil untuk mempraktikkan kasih. Saudara, untuk sebuah aplikasi penerapan dalam hidup kita sehari-hari, tema kita bicara soal apa? Mengalirkan kasih, mengusir kebencian. Nah, mengalirkan kasih itu berarti apa, saudara? Bahwa tiap orang menjadikan dirinya sebagai sungai aliran kasih. Wah, sungai, benar. Sungai aliran kasih. Ini apa? Melalui hidupnya, perjumpaan diri dengan yang lain, dia bisa menyatakan kasih Tuhan. Dan dia bisa perjumpakan kasih Tuhan itu tidak dalam dirinya sendiri, tapi dalam perjumpaan dengan konteks kehidupan yang lebih luas lagi. Dan ketika seseorang mengasihi, itu berarti otomatis dia menolak kebencian. Kalau betul-betul mengasihi Tuhan, dia harus mengasihi sama. Kalau dia mengasihi sama, dia tentunya juga harus mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dengan sendirinya menolak kebencian. Karena kebencian itu, seperti orang bilang, seperti kegelapan, tidak bisa diusir dengan kegelapan. Kegelapan harus bisa diusir dengan terang. Kebencian tidak bisa diusir dengan kebencian. Kebencian diusir dengan kasih dan kebaikan. Jadi, di mana ada terang, maka gelap akan hilang. Demikian pula kebencian, kemarahan, dendam. Jika ada kasih, ada kebaikan, dengan demikian itu akan terusir, terpinggirkan. Nah, dalam keluarga saudara, silakan dipraktekkan. Ya. Ketika harus mengasihi orang lain, harus mulai dulu dari keluarga. Suami mengasihi istri, baliknya. Orang tua mengasihi anak, orang dewasa mengasihi orang anak kecil, dan sebaliknya. Nah, keluarga kita menjadi ruang praktek, ruang berlatih. Ya. Mari mulai dari keluarga kita dulu, baru kita keluar dari keluarga menjumpai yang lain. Terlebih dalam situasi COVID-19 ini, tantangan bagi setiap kita, setiap keluarga, bahkan pribadi Kristen, jemaat Antepeh, itu apa? Saling peduli, berbagi. Karena wabah ini tidak bisa dilawan oleh satu orang loh. Harus bekerja sama satu yang lain. Seperti banyak iklan ya, bersama kita bisa melawan virus. Ini kita belajar untuk berbelah rasa dengan orang-orang yang terkena dampak virus corona.
tantangan serius bagi kita. Mungkin di jemaat itu juga ada. Mari kita coba mencari informasi. Dan saya pribadi sudah melihat jemaat Antep ini sudah luar biasa dalam hal sangkul sinangkul, sangkuyung sinangkul. Ada banyak kesaksian. Seperti apa membangun rumah Tuhan dan sekitarnya ini. Ketika saya melayani khotbah ini, saya melihat ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu, sangkul sinangkul, bekerja sama untuk membangun gereja rumah Tuhan. Tentunya ini bukan hal yang sulit juga untuk mempraktikkan kasih pada realitas di luar jemaat Islam. Saya, jemaat lebih mampu antum tersenang bagi kebaikan dengan sesama. Dan jemaat Antep jangan pernah takut ketika harus menyampaikan kebenaran. Seperti Paulus ya, dalam bacaan Kisah Para Rasul 17 ayat 12 sampai 31, belah di sana Rasul Paulus tahu jemaat Tuhan pada saat itu menyembah berhala yang tidak tahu. Tapi Paulus mengasihi mereka, menyampaikan kebenaran supaya mereka tidak hidup dalam penyimpangan, tidak hidup dalam kesalahan. Mengalirkan kasih kebaikan itu juga apa? Hadir menyatakan kebenaran. Supaya orang tahu, menjadi percaya pada Tuhan. Saudara, selamat menjadi sungai-sungai yang mengalirkan kasih Tuhan dan Tuhan bersama. Tuhan berkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan pikiran dan hati untuk Tuhan datang di hadapan Allah untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kalau Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami melalui sapaan kebenaran firman. Melalui firman-Mu, pikiran dan hati kami dibukakan. Pikiran dan hati kami disadarkan bahwa hidup kami, keberadaan diri kami, ini semata-mata bukan milik kami, tapi semata-mata adalah milik Allah. Dan diri kami, hidup kami ini menjadi ruang bagi Allah untuk berjumpa, hadir dalam kehidupan sama kami. Firman Tuhan mengajarkan kami untuk mengalirkan kasih dalam kehidupan kami. Memperjumpakan kasih Allah dalam kehidupan diri dengan sesama dan juga dalam perjumpaan diri kami dengan Allah Bapa di surga.
kami siap Tuhan. Engkau jadikan sungai yang mengalirkan kasih Allah kepada siapapun yang diperjumpakan dalam kehidupan kami keseharian. Saat ini ya Tuhan, kami akan membawa beberapa syafaat kami. Yang pertama, kami ingin membawa pergumulan jemaat Tuhan, jemaat GKJ Menara Kasih Kepantan Antepe. Kami membawa untuk genap majelis dan warga jemaat di Antepe ini untuk senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Selalu ada, mengada untuk mengalirkan cinta kasih Allah, baik antar sesama majelis dengan jemaat. Sehingga dengan demikian, dalam kehidupan jemaatmu di sini selalu diwarnai dengan cinta kasih, selalu diwarnai dengan kemurahan hati, selalu diwarnai dengan sikap untuk saling berbagi satu dengan lain, mengedepankan yang lain daripada mengedepankan diri. Dan sungguh ini terbukti jemaatku tetap eksis sampai dengan hari ini. Sangkul, sinangkul, sengkuyung, senengkuyung, ingpot, repot. Terlebih ya Tuhan, kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan majelis jemaatmu GKJ Menara Kasih Kepantan Antepe ini. Karena mereka telah mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Mereka boleh Tuhan anugerahi rumah ibadah yang sudah menjadi sebuah sarana tempat bagi umatmu untuk beribadah sekalipun belum selesai 100%, masih dalam penyelesaian. Dan bersyukur ya Tuhan, jemaatmu di sini juga sudah membangun talut ya 95%, yang boleh menyelesaikan pembangunan tempat parkir kami, dan juga masih ada banyak rencana khususnya untuk finishing penyelesaian pembangunan rumah ibadah. Oh Tuhan, kami percaya bahwa ini adalah proyek Tuhan. Ini adalah program dalam rangka membangun rumah Tuhan, dan kami mengimani akan selalu ada campur tangan, intervensi dari yang ilahi itu selalu ada mendampingi perjalanan umatmu, jemaatmu yang ada di tempat ini. Ya Tuhan, saat ini kami juga membawa pergumulan untuk saudara kami yang sakit dalam pemulihan dan juga dikarenakan usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Paimin, Ibu Mariati Pudiono, Ibu Juwarsi, Mbah Tukiem, dan juga saudara kami yang lain yang dapat kami sebut satu persatu dimanapun mereka berada dikarenakan sakit. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat mereka, dan Tuhan menggugah semangat kepedulian bagi kami untuk selalu hadir. Karena tidak hadir secara fisik, tapi hadir secara roh mendoakan mereka satu persatu. Dengan demikian mereka yang sakit dikuatkan, diteguhkan hatinya, dan warga yang merawat yang sakit juga diberikan semangat untuk berbagi kasih, semangat untuk terus melayani dan tetap sabar dalam mendampingi keluarga yang sakit. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk warga jemaat dengan segala pergumulan dalam banyak aspek, terlebih ya Tuhan terkait dengan dunia bangsa ini, masyarakat kami menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Kiranya Tuhan selalu menolong setiap kami untuk bahu membahu, bergandengan tangan ya Tuhan. Karena masalahnya tidak hanya masalah lokal, tapi juga menjadi masalah nasional, terlebih menjadi masalah yang sudah mendunia. Dan jemaatmu di Antepe ini yang mungkin juga terkena dampak dari pandemi virus corona, Tuhan juga kuatkan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesabaran,
Tuhan berikan hati yang berserah. Dengan hati yang berserah itu akan menghantarkan jemaat pada sikap yang mau menyerahkan, pasrah sumarah, mempercayakan segala sesuatunya kepada Allah Bapa. Karena Allah Bapa tahu yang terbaik untuk kehidupan setiap umatnya. Bagi yang terkena COVID, Tuhan juga berikan kekuatan. Untuk keluarga, Tuhan juga berikan kesabaran. Bahkan juga untuk tim medis yang berjibaku, yang jadi garis depan untuk merawat, memulihkan, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan. Dan juga anggota keluarga dari tim medis juga Tuhan berikan semangat untuk terus mendukung anggota keluarganya yang terlibat menjadi tim medis. Dan juga tidak hanya cuma di sini, tapi juga masyarakat di Indonesia, di dunia yang kena dampak pandemi corona ini, dia kehilangan pekerjaan, PHK, kemudian usaha jadi bangkrut, hancur. Kami percaya itu, Engkau tidak tinggal diam. The invisible hand, tangan Tuhan tidak kelihatan, Tuhan akan bekerja melakukan yang terbaik, memulihkan negeri ini, memulihkan kesejahteraan negeri. Bahkan kami juga berdoa untuk anak-anak siswa sekolah online di rumah masing-masing. Tuhan berikan juga ketekunan, semangat, untuk tidak malas, terus mengerjakan terbaik, tidak hanya belajar, tapi juga rajin mengerjakan pekerjaan rumah, mendukung orang tua untuk juga mengerjakan sesuatu yang baik di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk khususnya jemaat Antep dalam proses pembiakan atau pendewasaan. Tuhan berkati panitia yang sudah dibentuk dengan segala rancangan-rancangan yang ada, bila semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pada saatnya nanti jemaat Antep boleh menjadi jemaat yang dewasa. Saya berdoa untuk majelis, pengurus program kegiatan gereja, pembangunan, dan lain sebagainya. Tuhan selalu berikan hati yang luas samudra, hati yang sabar, hati yang mau merendahkan hati yang selalu mau memberikan diri yang terbaik untuk tugas pelayanan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga untuk kesejahteraan jemaat yang dilayani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Republik Indonesia ini, Tuhan berikan kemampuan dan hikmat dalam menyelesaikan berbagai persoalan, dan kami percaya rakyat akan siap mendukung dan mau bekerja sama bahu-membahu untuk mendukung apa yang jadi program pemerintah, dan terkhusus petugas kesehatan. Kami percaya Tuhan, Kau akan selalu memberikan kekuatan. Pada surga, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami. Ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi ini boleh kami bawa kehadirat dan Tuhan terima, sucikan, dan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami akan mengakhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami melalui sebuah pujian. Datanglah kerajaanmu, jadilah
Mari Bapak Ibu, saya ajak bangkit berdiri, kita menyegarkan iman kepercayaan kita dengan pengakuan iman dan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang kekasih, engkau telah menerima kasih dan kebaikan Allah. Oleh karena itu, pergilah dan hiduplah untuk berbagi kasih dan kebaikan yang telah engkau terima, seraya terus hidup mengalirkan kasih Tuhan dan mengusir kebencian. Jemaat kasih Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dengan judul Doa Ya.